Oke, selamat siang semuanya. Ini sudah pukul 1:30. Jadi kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Karena agenda kita hari ini adalah untuk ini ya, yang presentasi kelompok. Jadi silahkan mau yang kelompok satu dulu atau kelompok dua dulu. Apa perlu ditunjuk? Mungkin kelompok satu dulu, Pak. Satu dulu ya, silahkan. Baik, Pak. Saya izin untuk share screen. Oke, silahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nah, oke, baik. Sebenarnya perkenalkan nama saya Hidayat Budiawan. Di sini saya sebagai PIC untuk topik review ring. Nah, untuk pertanyaannya ada dua. Yang pertama, eh, bilangan real aljabar adalah bilangan real yang dapat menjadi akar dari suatu polinomial dengan koefisien bilangan bernilai bulat ya. Di sisi di lain sisi, bilangan real transcendent adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan real aljabar. Nah, notasikan himpunan semua bilangan real aljabar sebagai Q bar dan himpunan semua bilangan real transcendent sebagai R dikurangi Q bar. Untuk sebarang Z elemen dari himpunan semua bilangan real transcendent didefinisikan QZ sebagai himpunan yang elemennya itu adalah berbentuk A plus BZ. Untuk AB-nya adalah bilangan rasional. Kemudian untuk soal ini diminta untuk menyelidiki apakah terdapat bilangan transcendent yang memenuhi sifat yang pertama itu QZ isomorfis dengan bilangan irasional, himpunan semua bilangan irasional, dan untuk yang poin kedua ada QZ isomorfis dengan bilangan rasional seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada dua soal, jadi ini bukan dan ya, tapi satu persatu seperti itu. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama kita menggunakan pengandaian. Pertama diandaikan terdapat uh, bilangan transcendent yang memenuhi QZ isomorfis dengan himpunan semua bilangan irasional. Nah, karena isomorfis, maka berarti terdapat fungsi isomorfisme yang memetakan QZ ke himpunan semua bilangan irasional, seperti itu. Dan berdasarkan sifat isomorfisme, homomorfisme, itu uh, elemen nol yang ada di kiri ini akan dipetakan ke elemen nol yang ada di kanan, seperti itu. Pada elemen nol di kiri itu ada, sedangkan elemen nol itu tidak ada karena elemen nol itu bukan bagian dari himpunan semua bilangan irasional seperti itu. Akibatnya tidak ada isomorfisme P yang memenuhi sehingga tidak ada bilangan transcendent yang memenuhi QZ isomorfis dengan himpunan semua bilangan irasional seperti itu. Nah, untuk bukti yang poin 2, untuk sebarang bilangan transcendent itu mudah untuk diperiksa bahwa QZ itu memiliki sub lapangan non-trivial yaitu Q. Di sini bisa kita lihat bahwa QZ itu himpunannya, elemen-elemennya itu memiliki sifat seperti ini. Artinya kita bisa memilih B-nya itu sebagai 0, dan kemudian nanti kita hanya bergantung pada A, sedangkan A itu adalah bilangan rasional, sehingga nanti QZ-nya akan menjadi bilangan rasional, seperti itu. Jadi di sini ada sub lapangannya adalah bilangan uh, rasional, himpunan semua bilangan rasional seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa himpunan semua bilangan rasional itu tidak memiliki sub lapangan yang non-trivial, artinya hanya punya himpunan kosong dan uh, himpunan semua bilangan rasional itu sendiri sebagai sub lapangannya. Nah, uh, artinya apa sih di sini? Artinya di sini strukturnya berbeda seperti itu ya. Jadi hal ini cukup menunjukkan bahwa tidak ada bilangan transcendent yang memenuhi QZ sama dengan himpunan semua bilangan rasional seperti itu. Mungkin seperti itu untuk nomor satu. Oke, mungkin per nomor dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari yang lain?
Oh, tidak ada ya. Jadi kalau saya ini ya melihat dari sisi ide itu sudah sangat baik ya. Hanya saja ada beberapa hal yang sebetulnya dari sisi bukti itu belum tentu trivial ya. Karena tidak yang langsung bisa dilihat dari definisi. Jadi ada hal-hal yang perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu. Yang pertama, yang pertama pertanyaan satu. Jadi betul bahwa nol itu bukan anggota R dikurang Q ya. Jadi nol itu bukan anggota himpunan semua bilangan irasional. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika kita punya suatu grup, ya kan? Terus selanjutnya kita punya suatu subset, ya nggak? Kalau kita punya grup, kita punya suatu subset. Nah, itu kan ini kan kita mandangnya sebagai nol kan ini ya, identitas terhadap penjumlahan kan ya. Nah, kita kan melihatnya seperti itu kan. Jadi nol anggota QZ-nya kan sebagai identitas terhadap penjumlahan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah bukan masalah juga sih. Sebenarnya mungkin sebaiknya dilengkapi ya. Meskipun terlihat sederhana kan, tapi ada baiknya dituliskan juga. Jadi kata kuncinya itu, ketika kita punya R dikurang Q, itu kan subset dari R kan. Ketika dia subset dari R, itu bisa saja kalau misalkan kita punya strukturnya secara umum ya. Jadi ini kita berbicara secara umum, tapi kalau di kasus ini memang betul hanya nol saja yang memenuhi. Jadi bisa saja ketika kita punya suatu ring, terus kita punya subset dari ring tersebut, nah elemen identitas terhadap penjumlahannya itu tidak harus sama dengan elemen identitas yang ada di ring awalnya kan. Ya kan? Karena kita berbicara hanya subset ya. Nah, maka dari itu yang jadi masalah di sini adalah nolnya itu ya mau nggak mau harus dibawa ke nolnya yang di R dikurang Q tuh kan. Nah, tapi harus ditambahkan juga jaminan bahwa di R dikurang Q itu tidak ada elemen identitas terhadap penjumlahannya kan. Dan itu sebenarnya sederhana kan. Jadi alasannya itu bukan karena nolnya bukan anggota di R dikurang Q itu kan. Tapi di R dikurang Q itu tidak ada sifat yang ya sama seperti di nol itu tadi. Karena kalau dia isomorf kan sifatnya di nolnya di QZ itu harus sama dengan nolnya yang di dalam tanda kutip ya, nolnya di R dikurang Q. Tapi yang di R dikurang Q itu tidak ada elemen identitas terhadap penjumlahannya. Nah, alasannya lebih ke situ ya. Karena ya ada fakta itu tadi. Sangat mungkin ketika kita punya suatu ring, itu subsetnya terhadap penjumlahan, itu elemen identitasnya bisa berbeda kan. Karena kita hanya berbicara subset kan di sini kan. Bahkan ketika kita berbicara subring pun bisa jadi elemen identitasnya juga berbeda kan terhadap penjumlahan. Ya enggak? Karena kan yang diturunkan kalau kayak grup ke subgrup itu kan yang diturunkan pasti itu kan komutatifnya, asosiatifnya kan. Tapi seperti perkaliannya masuk lagi dengan inverse-nya itu kan belum tentu. Jadi ya itu tadi yang jadi kendala di situ. Jadi perlu tambahan jaminan di situ bahwa yang di R dikurang Q itu tidak ada elemen identitas terhadap penjumlahannya. Ya, itu tambahan saja. Tapi idenya di sini overall sudah oke ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat yang di soal yang nomor satu tadi bisa dicek. Nah ini kan ini ya apa ya istilahnya itu. Jadi kita punya QZ itu adalah bentar, himpunan bilangan Q bar itu kan ini ya bilangan real aljabar ya, yang dia merupakan akar dari suatu polinomial dengan ini bernilai bulat tuh kan. Jadi ininya di Q bar. Nah, ini kita mendefinisikan QZ-nya adalah bentuknya A plus BZ ya. Z-nya itu
anggota R dikurang Q bar ya. Eh ini, jadi kalau ada informasi yang memang itu umum, seperti himpunan bilangan rasional itu dia merupakan lapangan, itu kan ya idealnya kita terima-terima saja ya kan. Nah, cuma idealnya kalau ada himpunan yang lain, seperti di sini kan QZ itu kan, ini mau mengklaim QZ itu juga lapangan juga atau tidak? Untuk QZ itu belum diketahui apakah lapangan atau bukan, tapi yang jelas itu merupakan himpunan seperti itu, Pak. Oke, jadi intinya ini ya, dia hanya itu karena kata-kata memiliki sub lapangan atau dia memiliki subgrup atau memiliki subring itu konotasinya ketika ada subnya itu berarti himpunan induknya itu juga ya bersifat yang sama kan. Jadi ya mungkin pemilihan kalimatnya ya. Karena kan di sini kan sebenarnya tidak ingin mengklaim itu kan QZ itu tidak apa memiliki sublapangan non trivial Q tuh. Kalau Q-nya oke kan. Jadi kesannya tuh di sini seperti ada klaim bahwa QZ itu jadi lapangan. Terus yang kedua adalah ini yang ya sebenarnya ini ya sudah cukup jelas sih. Tapi saya nggak tahu adik-adik bisa menuliskannya atau tidak ya nanti ya. Jadi ada yang bisa memberikan alasan nggak? Kenapa Q itu tidak memiliki sublapangan yang non trivial? Sub lapangan non trivial. Saya tidak tahu Pak. Ya kan? Berarti sub lapangan non trivial itu selain Q dan apa? Iya, 0 dan Q sendiri ya? iya. Saya tidak menyalahkan loh, memang benar kan. Cuma ada langkah yang dilewatinya cukup banyak kan di sini. Karena satu kalimat itu pertanggungjawabannya kan agak panjang. Tidak hanya satu kalimat selesai kan. Ya kan? Hmm, sepertinya agak sedikit panjang Pak untuk buktikannya. Iya memang. Enggak terlalu panjang. Tapi bisa dengan kontradiksi. Ya, jadi pakai pengandaian nggak masalah. Andaikan dia punya yang non trivial. Nanti sebenarnya nggak harus kontradiksi ya. Jadi andaikan Q itu punya sub lapangan yang non trivial, misalkan A lah misalkan ya. Nanti tunjukkan aja A-nya itu Berarti sama. dia ada satu juga Pak. Ya, Berarti kan ada satu itu. kalau satunya Ada itu satu betul. satu satu view sama dengan satu sub lapangannya. Nanti kan kita bisa membentuk Z di dalam app itu juga Pak. Oke. Dari satu. Akibatnya bukan itu akan kembali membentuk view ya Pak. Kalau dari Z saja kan berarti baru inverse-nya dari Z aja kan yang harus masuk. Tapi kan nanti kayak gabungannya inverse Z itu Nah, itu kan uh, berarti ada ini kan, ada penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut kan. Ya tapi kan? mungkin idenya udah dapat Pak dari Ya, saya ngeliat Z itu ada di dalam app nanti ada sesuatu. Mungkin ya. nanti saya ambil sembarang X di Q gitu dan ternyata nanti malah dapat sama. Itu juga bisa. Karena X itu kan bentuknya upper B ya. Nah, nanti upper B itu kan dapat dibangun oleh super B misalkan kan. Iya nggak? Iya Pak. Iya Pak. Sebanyak A kan. Padahal tadi Z-nya kan subset dari sub ininya kita yang ambil kan. Jadi mau nggak mau harus upper B-nya itu selalu. Jadi tolong ditambahkan ya. Karena ini nanti untuk media belajar juga kan. Jadi kalau lebih lengkap lebih baik. Dan sekalian untuk inilah supaya apa, membiasakan kalau menjelaskan itu sekalian detail. Oke.
Ya kurang lebih itu ya kalau tanggapan saya. Intinya dari sisi ide dua-duanya nggak ada masalah kan. Cuma ada beberapa hal yang idealnya kalau dilengkapi akan lebih baik. Oke, silakan untuk yang nomor dua, lanjut aja. Nanti baru ganti kelompok. Ya, baik itu. Baik, Pak. Untuk nomor 2 soalnya adalah sebuah elemen A di ring R disebut sebagai idempoten jika bersifat A kuadrat sama dengan A. Tunjukkan bahwa himpunan semua elemen idempoten dari ring komutatif bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Lebih lanjut, carilah semua elemen idempoten di ring Z3 cross Y6 terhadap operasi perkalian yang didefinisikan sebagai berikut. Uh, Elemen AB dikali dengan elemen CD itu hasilnya adalah elemen yang entry-nya itu ada AC dan BD. Untuk setiap elemen AB dan CD, elemen dari Y3 cross Y6. Nah, untuk jawabannya sendiri, pertama dimisalkan dulu himpunan S itu sebagai himpunan semua elemen idempoten dari ring komutatif. Artinya di sini itu S subset dari ring komutatif, yaitu himpunan yang lebih besar dari S. Himpunan induknya maksudnya, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil sebarang dua himpunan di S, maka berlaku A kuadrat sama dengan A dan B kuadrat sama dengan B, sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau idempoten berarti berlaku sifat A kuadrat sama dengan A, seperti itu. Kemudian diperhatikan bahwa AB itu kalau kita kuadratkan itu menghasilkan A kuadrat dikali B kuadrat. Yang mana A kuadrat itu A dan B kuadrat itu B. Sehingga hasilnya AB. Berarti dari sini itu AB itu memenuhi sifat AB dikuadratkan itu sama dengan AB itu sendiri. Berarti AB itu juga merupakan elemen idempoten. Yang berarti AB itu merupakan elemen dari S. Seperti itu. Dengan demikian karena setiap AB anggota S itu berlaku A dikali B juga anggota S, maka dapat disimpulkan bahwa S itu bersifat tertutup terhadap operasi perkalian, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, akan dicari semua elemen idempoten di ring Y3 cross Y6. Atau dengan kata lain, akan dicari elemen di Y3 cross Y6 dengan sifat elemen AB dikuadratkan itu akan menghasilkan elemen AB itu sendiri. Untuk suatu A elemen dari Z3 dan B elemen dari Z6, seperti itu. Nah, kita perhatikan bahwa elemen 0 dan 1 itu merupakan elemen idempoten di Y3, karena 0 kuadrat itu sama dengan 0 dan 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan elemen 2 bukan merupakan elemen idempoten di Y3, karena 2 kuadrat sama dengan 4 dan itu sama dengan 1, bukan 2. Untuk yang kedua, elemen 0, 1, 3, dan 4 itu merupakan elemen idempoten di Y6 karena 0 kuadrat itu sama dengan 0, 1 kuadrat itu sama dengan 1, 3 kuadrat itu sama dengan 9, dan itu juga sama dengan 3, dan 4 kuadrat sama dengan 16, yang itu juga sama dengan 4. Sedangkan elemen 2 dan 5 itu bukan merupakan elemen idempoten di Y6 karena 2 kuadrat itu 4, bukan 2, dan 5 kuadrat itu 25 atau 1 dan bukan 5. Dengan demikian, elemen idempoten di Z3 cross Z6 itu adalah elemen AB, yang mana A itu 0 atau 1 dan B itu 0, 1, 3, atau 4. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hidayat. Yang lain dulu mungkin ada yang mau di ini, silakan. Jangan-jangan pada takut ya, nanti kalau misalkan ada yang nanya, terus nanti ditanya balik waktu presentasi. Saya khawatir itu. Enggak ya, kita kita lebih ke diskusi aja ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang ingin tanya kan. Karena sifatnya kan untuk nanti melengkapi kan satu sama lain kan. Jadi dari penjelasannya sudah sangat jelas sih kalau menurut saya. Cuma mungkin ini ya,
Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih persekitarannya kan. Yang pertama itu tadi kan ini ya, disyaratkan ringnya komutatif ya, supaya hasil kali idempotennya dia tertutup kan. Jadi idempoten kali idempoten jadi idempoten lagi. Di sini kan syaratnya komutatif ringnya kan. Nah, kalau tidak komutatif, apakah mungkin dicari counter example-nya atau jangan-jangan punya sifat yang sama kan? Ada yang coba ini? Ada yang sudah nyoba apa? Memikirkan itu? Kalau komutatif kan tinggal dibalik mudah kan? Gimana? Ada yang pernah nyoba belum memikirkan itu? Contoh di ring yang tidak komutatif itu. Contoh yang bagaimana Pak tadi? Jadi ini kan ini ya syaratnya ringnya komutatif ya supaya dia berlaku kan. Kalau ringnya tidak komutatif kan ya belum tentu kan. Bisa jadi selalu berlaku, bisa jadi tidak kan. Nah, siapa tahu ternyata ada contohnya. Ketika ringnya itu tidak komutatif, sifat ini tidak berlaku kan. Iya nggak? Atau nanti coba didiskusikan saja ya dengan kelompoknya, terus nanti bisa ditambahkan kan. Supaya memperkuat ini, argumentasi kalau komutatifnya itu penting kan. Jadi coba ditambahkan contoh, kalau ada ya. Siapa tahu ternyata nggak harus komutatif kan juga mungkin ya. Kalau nggak harus komutatif mungkin kan dibuktikan sekalian. Tapi kalau ternyata ada contoh penyangkalnya, ya tuliskan saja. Contoh penangkal ketika kita punya apa ringnya itu bukan ring komutatif, itu bisa jadi perkalian elemen idempotennya itu tidak tertutup. Jadi antara dua itu. Permisi Pak, izin mencoba Oh ya, menyampaikan silakan. ide ya. Jadi Ya, kalau misal AB dikuadratkan itu kalau saya tidak salah itu jadi sama AB-AB. AB dikuadratkan itu kalau saya tidak salah itu jadinya itu B kuadrat dikali A ya. B kuadrat dikali A kuadrat bukan ya Pak? AB kuadrat kan ya jadi AB-AB ya. Oh iya, berarti kalau dari situ berarti AB AB berarti itu kalau ringnya bukan ring komutatif maka nanti bisa belum tentu dapat dituliskan sebagai AABB seperti itu Pak. Kata-kata belum tentu itu makanya. Jadi kalau bisa ya coba aja pakai contoh yang ring yang tidak komutatif kan. Sekalian aja untuk ini melengkapi ya. Sebenarnya Baik. alasannya ya memang arahnya ke situ. Makanya saya mengarahkannya kan ke kemungkinan contoh kan. Jadi kalau ada contohnya kan lebih baik. Soalnya menariknya elemen idempoten ini, kalau ada suatu ring yang setiap elemennya itu merupakan elemen idempoten, itu kan mengakibatkan dia komutatif kan. Ada yang sudah pernah baca belum? Kalau setiap elemennya merupakan elemen idempoten, dia jadi komutatif. Kalau mau dibuktikan sekalian ya nggak apa-apa sih. Saya cuma mau ini aja, menambahkan itu. Ada yang tahu mungkin contohnya? Suatu ring yang elemennya itu semuanya dia idempoten. Ring boolean Pak. Ya, ring bull bisa. Cuma itu aja Pak, ya saya tahu. Ring boolean. Karena ya, itu kan di matematika diskrit ya. Jadi
Ya pada akhirnya ini sih, nanti apa semuanya akan isomorfis dengan itu. Ya intinya ini sih, jadi terkait dengan apa latihan ini, tujuannya kan salah satunya nanti untuk media belajar ya. Jadi karena ini sudah dipecah-pecah, masing-masing itu kan seharusnya tidak terlalu berat lah ngetik 3-4 halaman tuh kan. Dan presentasi juga sekali kan, maksimal 2 kali ya untuk yang tertentu kan. Karena ada yang isinya satu kelompok cuma 5 orang kan, padahal 6 topik. Jadi sekalian saja dilengkapi nanti supaya ketika sudah final di akhir tuh kan benar-benar ya bisa untuk ini referensi satu sama lain kan. Dan itu akan jadi sangat bagus lah kalau bisa dilengkapi sekalian. Oke. Dua ini atau ada tambahan lain mungkin dari kelompok satu masih Dayat? Dari kelompok 1 sepertinya baru 2 Sudah. ini saja, Pak, Oke. yang ingin ditampilkan. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Mas Hidayat ya. Ya. Panggilannya siapa? Hidayat. Panggilannya Hidayat, Pak. Oke. Benar kan? Jadi terima kasih Mas Hidayat dan kelompok satu Baik, Pak. Terima kasih kembali sudah izin sangat untuk bagus. sharing. Oke. Jadi sudah sangat bagus sekali ya. Sudah kata-katanya juga tadi saya cek ininya sekilas lah. Itu sudah cukup rapi juga. Jadi penulisannya alurnya itu juga sudah cukup bagus. Cuma mungkin ya tujuannya untuk dipresentasikan kan salah satunya itu tadi ya. Untuk mendapatkan masukan supaya lebih baik kan. Jadi harapannya nanti waktu digunakan untuk belajar mandiri masing-masing itu tidak kesulitan lah. Karena ya itu tadi, ketika yang lain presentasi kan kadang-kadang kita fokusnya kan ke punya kita gitu kan. Jadi biar yang lainnya juga lebih mudah untuk mengikuti. Tujuannya itu saja tadi. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan yang presentasi terus nanti ditanya-tanya. Ya bisa jawab ya nanti coba difikirkan kan. Itu aja. Oke, kelompok satu sudah. Sekarang kelompok dua, silahkan. Izin share screen ya, Pak. Oke, silahkan. Sawari Harun. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, Bagus. perkenalkan saya Muhammad Hawari Harun. Saya di sini sebagai PIC dari reviewing kelompok 2. Nah, sebenarnya kami sudah dapat 3 soal sih, Pak. Tapi yang terjawab baru 1. Jadi Oke. mungkin nanti presentasinya 1 soal dulu. Aha. Terus setelah ini di overleaf-nya akan saya lengkapi yang soal-soal belum Oke. terjawabnya. Wah, bagus itu soal-soalnya. Nomor 2 Iya, Pak. sampai Emang 3-nya bagus. Sebentar, izin interupsi. Itu tolong di apa? Tolong di recompile lagi nomor 1 itu ada perubahan sedikit. Oh, Coba di recompile lagi, Mas. di yang over nomor ya. berapa, Bos? Nah, recompile lagi Di aja recompile karena ada aja. perubahan. Compile. Oh, siap, siap, Ada siap. perubahan kecil. Perubahan mendadak. Oke. Sip. Oke, udah ya. Duh. Iya, insya Allah bisa dimulai. Oke, langsung mulai. Siap. Satu soalnya, misalkan A adalah ring tak komutatif untuk setiap A elemen A, didefinisikan pemetaan LA dan RA dari A ke A melalui LAX sama dengan AX dan RAX dengan XA untuk setiap X elemen A. Untuk yang A, berikan contoh kala A elemen A membuat salah satu dari LA, yang satunya lagi juga injektif. Nah, untuk jawabannya diketahui A adalah ring dengan identitas perkalian dan untuk setiap elemen A didefinisikan pemetaan LA dan RA dari A ke A melalui LAX sama dengan AX dan RAX sama dengan XA untuk setiap X elemen A. Klaim M
matriks 2 kali 2 atas R yang merupakan ring tak komutatif memenuhi sifat di atas, maka ditunjukkan untuk sebarang M elemen M 2 kali 2 atas R yang membuat berlakunya salah satu dari LM atau RM injektif. Maka yang satunya lagi juga injektif. Diambil sebarang M elemen M 2 kali 2 atas R tanpa mengurangi keumuman, misalkan M membuat Ln injektif. Akibatnya untuk setiap X, Y elemen M 2 kali 2 atas R berlaku LMX sama dengan LMY jika dan hanya jika MX sama dengan MY. Jika dan hanya jika X sama dengan Y. Diperoleh kenyataan bahwa M haruslah matriks yang invertible. Selanjutnya RMX sama dengan RMY jika dan hanya jika XM sama dengan YM jika X sama dengan Y. Jadi RM injektif. Untuk yang B, berikan contoh ring tak komutatif A sehingga terdapat A elemen A yang membuat tepat salah satu di antara LA atau RA injektif. Yang pertama, kan satu di antara LA atau RA injektif A dengan matriks 2 kali 2 atas R. Didefinisikan operasi pelan dan perkalian untuk setiap dua elemen X dan Y pada A dengan operasi penjumlahannya seperti penjumlahan matriks biasa. Operasi perkaliannya dengan XY sama dengan trace X dot Y. Akan ditunjukkan bahwa A merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan di atas. Diperhatikan bahwa A dengan operasi penjumlahan matriks biasa merupakan grup komutatif atau abelian. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa operasi perkaliannya merupakan operasi biner, tertutup, dan well-defined. Untuk menunjukkan sifat tertutup, diambil sebarang A, B elemen A. Selanjutnya, perhatikan bahwa A dot B sama dengan trace A dot B. Karena trace A elemen Z, maka A dot B sama dengan trace A dot B elemen A. Sehingga akibatnya operasi perkaliannya tertutup. Untuk menunjukkan sifat ambil sebarang A1, A2, B1, B2 elemen A dengan A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Selanjutnya diperhatikan bahwa A1 dot B1 sama dengan trace A1 dot B1 sama dengan trace A2 dot B2 itu sama dengan A2 B2 sehingga akibatnya operasi perkaliannya well defined. Untuk selanjutnya akan ditunjukkan bahwa operasi perkaliannya bersifat asosiatif. Diambil sebarang C, D, E elemen A, diperhatikan bahwa dalam kurung C dot E dot E dalam kurung C dot D didotkan E sama dengan trace C dot D didotkan E. Itu sama dengan trace dalam kurung trace C dot D didotkan E sama dengan trace C dot trace D dot E. Nah, itu sama dengan trace C dot trace D dot E. Jadi seperti ini sama dengan untuk hasil akhirnya mungkin C dot dalam kurung D dot E. Sehingga operasi perkaliannya bersifat asosiatif. Selanjutnya diambil sebarang A, B, C elemen A. Diperhatikan bahwa A dot B plus C itu sama dengan trace A dot B plus C. Sama dengan trace A dot B plus trace A dot C. Dengan A dot B plus A dot C. Dan untuk distributif yang satunya lagi, A plus B dot C itu sama dengan trace A plus B dot C. Sama dengan trace A plus trace B dot C. Sama dengan trace A dot C plus trace B dot C. Sama dengan A dot C plus B dot C.
sehingga berlaku distributif kiri dan distributif kanan. Akibatnya A merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan di atas. Selanjutnya diagram A adalah matriks 1000 yang merupakan matriks invertible dan berakibat trace A-nya sama dengan 1. Selanjutnya, tanpa mengurangi keumuman, diambil sebarang X, Y elemen A dengan LAX sama dengan LAY. Diperhatikan bahwa LAX sama dengan LAY jika dan hanya jika AX sama dengan Y, jika dan hanya jika trace AX sama dengan trace AY, itu jika dan hanya jika 1.x sama dengan 1.y, jika dan hanya jika X sama dengan Y. Akibatnya LA injektif. Selanjutnya diperhatikan bahwa RAX sama dengan RAY jika dan hanya jika X dot A sama dengan X Y dot A, jika dan hanya jika trace X dot A sama dengan trace Y dot A, dan hanya jika trace X sama dengan trace Y. Persamaan di atas tidak akan selalu mengakibatkan X sama dengan Y. Sebagai contoh, tanpa mengurangi keumuman, diambil sebarang X matriks identitas 1001 dan Y matriks 1221 dengan trace X sama dengan trace Y itu sama-sama 2, tapi X tidak sama dengan Y. Akibatnya mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi sudah ini ya. Saya rasa sudah sangat terlihat lah dari detail semua kalkulasinya kan. Ini memanfaatkan sifat trace yang terhadap penjumlahan kan dia seperti ini kan, homomorfisme grupnya kan. Di pemilihan soalnya menarik ya. Yang nomor 1 bisa ke soalnya lagi enggak? Ke soalnya dulu. Nah. Oke ya. Jadi ya kalau yang nomor 2 itu sebenarnya idenya mirip sama seperti yang di Z biasa ya. Karena idealnya itu kan nanti bentuknya kan juga ini apa dibangun oleh 2 elemen lah setidaknya. Jadi idenya mirip. Terus yang nomor 3 itu beberapa tipikal soal itu ada yang seperti ini. Intinya adalah yang nomor 3 itu idenya dia ada cara tersendiri ya untuk membentuk inversnya dari 1 dikurang AB ya. Jadi yang menarik dari nomor 3 itu karena itu tadi dari sisi ide pembentukan inversnya itu bisa jadi nggak serta-merta langsung tek dapat kan. Jadi ya nanti dicoba aja. Bentuknya dia pasti melibatkan ya A sama B itu. Permisi Pak, itu nomor 3 ternyata sudah ada Pak. Oh, Coba sudah dulu. dijawabannya? Ya sekalian aja. Mas Hari diam-diam sudah nulis Pak. Mungkin bisa di-refresh. Oke. Di bagian mana tadi? Agak bawah ya. Nah, ini udah. Ya kan benar kan? Ide pembentukan idenya yang sebelah kanannya itu yang kenapa kok mikir AB pangkat N-1 dan seterusnya itu yang menarik.
Dan sebetulnya idenya kan dari ini ya. Kalau kita punya polinomial kan, perkalian polinomial kan ini, ya kan? Idenya kan. Jadi kita pengen bentuk 1 dikurang AB pangkat N ya kan. Oke, silahkan. Udah ya jelas ya. Ada yang ingin perlu dijelaskan nggak? Atau jangan-jangan koneksi saya terputus ini? Ah, cek, cek, cek. Apakah saya terputus? Kayaknya enggak kan ya? Kok nggak ada suaranya sama sekali? Oh, nyambung ya? Masuk, Pak. Oke. Jadi ya nomor 3 menariknya di situ, di pembentukan apa inversnya ini. Idenya itu tadi, kita punya 1 dikurang X, ya kan ya? Itu kalau dikalikan dengan X pangkat N-1 ditambah X pangkat N-2 plus seterusnya plus 1, itu kan jadi 1 dikurang X pangkat N kan. Jadi sisanya sudah jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan Mas ini ya, Awari Harun ya. Ini bagi yang dalam perjalanan ke Bandung, semoga dimudahkan ya besok ya. Dan yang tidak, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa. Perjalanan menuju Alin nih. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.